Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Apa? Gu Yue Yaole terkejut ketika mendengar ini. Fang Yuan sudah menyerang secepat kilat, tangannya memotong lehernya. Dia langsung pingsan. Gadis muda itu jatuh tak berdaya, dan tangan Fang Yuan dengan cepat bergerak, memegangnya di pinggang. Selanjutnya, dia mengaktifkan Steel Scale Gu, dan tubuh mereka menghilang di tempat. Ketika Gu Yue Yaole terbangun dalam keadaan mengantuk, dia menemukan dirinya di gua gunung yang gelap. Dia mengangkat bahunya, mencoba berdiri tanpa sadar. Tapi dia segera mengetahui bahwa lengannya diikat di belakang punggungnya. Tali itu melingkari lehernya, dia diikat erat di atas batu besar. Semua cacing gu di tubuhnya telah dijarah oleh Fang Yuan, disempurnakan dan diubah menjadi miliknya. Dia hanyalah seorang gadis muda berusia 15 tahun, dengan tubuh yang lemah itu, bagaimana dia bisa melepaskan diri dari tali tebal yang melilit beberapa kali di sekitar batu, bahkan diikat dengan simpul. Terjebak di tempat terpencil dan asing ini, gadis muda itu mulai merasa ketakutan. Dia memikirkan momen sebelum dia pingsan, bahkan orang yang paling naif pun juga akan tahu bahwa Fang Yuan akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Tapi bagaimana Fang Yuan menghadapiku? Apa yang dia rencanakan untuk dilakukan? Apakah karena aku mengeluhkannya kepada nenek, jadi dia membalas dendam? Gadis muda itu diikat tak berdaya, tetapi pikirannya dengan cepat membalik seperti halaman buku. Semakin dia berpikir, semakin dia takut, dan dia mulai menangis tak terkendali. "Nenek, kamu di mana? Cepat datang dan selamatkan aku." Saat dia menangis, dia merasakan ketakutan dan kesepian yang intens. Fang Yuan tidak terlihat, dan gua itu dipenuhi dengan tangisannya. Apakah Fang Yuan berencana menjebakku di sini selama 7-8 hari, dan membuatku menderita kelaparan, jadi aku tidak akan pernah berbicara buruk tentang dia lagi. Setelah menangis sebentar, Gu Yue Yaole memikirkan kemungkinan. Terlalu jahat, Fang Yuan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dia mengertakkan gigi saat kesannya tentang Fang Yuan, yang buruk sejak awal, jatuh ke dalam negatif. Sejak kelahirannya, Gu Yue Yaole tidak terlalu membenci seseorang. Pada saat ini, langkah kaki terdengar. Segera, siluet Fang Yuan terlihat muncul dari bayang-bayang. "Fang Yuan, apa yang kamu inginkan? Lepaskan aku sekarang. Jika tidak, nenekku akan berurusan denganmu." Melihat Fang Yuan, Gu Yue Yaole berjuang dengan intens, kakinya yang ramping menginjak tanah seperti rusa kecil yang jatuh ke dalam perangkap. "Kamu benar-benar lincah," Fang Yuan mendengus dingin. Gu Yue Yaole hendak membuka mulutnya dan terus menangis dengan marah, tetapi dia segera melihat seekor beruang besar bergerak di belakang Fang Yuan. Beruang. Matanya yang melebar menunjukkan keterkejutan saat dia gagap. Fang Yuan tertawa dingin, mengulurkan tangannya dan membelai bulu hitam beruang itu. Suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang mengalir di dalam gua seperti angin yang tidak menyenangkan. Karena gelombang serigala, tidak mudah menemukan beruang liar seperti itu. Saya butuh banyak waktu dan usaha untuk menemukannya. Gu Yue Yaole langsung bereaksi. Pikirannya yang cerdas segera teringat bahwa Fang Yuan pernah mengambil BRN Slaveman Gu dari Xiong Jiaomen. Jadi itu saja, dia tertawa dingin dan hendak berbicara, tetapi Fang Yuan tiba-tiba berjongkok di depannya. "Apa yang kamu lakukan?" Gadis muda itu mencoba menjauh, tetapi Fang Yuan dengan mudah menggunakan tangan kanannya dan meraih pipinya dengan kuat. "Penampilan yang sangat lucu, memang menyenangkan," komentar Fang Yuan dengan jelas. Swoosh! Tangan kanannya bergerak cepat, meraih kemeja Yaole, dan menariknya. Kemeja itu langsung robek, menunjukkan pakaian dalam merah mudanya. "Ah!" Gadis muda itu tertegun sejenak sebelum menjerit keras, meronta-ronta. Meskipun otot-ototnya yang lembut berdarah karena gesekan dari tali, dia tidak peduli. Fang Yuan tertawa dingin, terus menarik dan merobek pakaiannya. Rip! Segera, pakaian compang camping gadis muda itu hanya tersisa dengan beberapa potongan kain yang robek, memamerkan area besar dagingnya yang halus dan susu. Tidak, dia sangat ketakutan, menangis keras. Saat dia memikirkan semua cara yang mungkin Fang Yuan akan menghadapinya, seluruh tubuhnya bergetar dan gemetar. Namun,
Fang Yuan tidak melanjutkan seperti yang dia harapkan, tetapi sebaliknya dia berdiri dan bergerak mundur. Tangisan keras gadis muda itu berubah menjadi isak tangis. Tetapi pada saat ini, beruang hitam itu menggerakkan cakarnya, dan mendekat. Gadis muda itu ketakutan saat irisnya menyusut menjadi seukuran pin, karena pada saat ini, dia merasakan sensasi kematian yang intens. Hus! Cakar beruang itu menyerang, dan suaranya menghancurkan udara bisa terdengar. Dengan suara yang tajam, tengkorak gadis muda itu dipukul, dan kekuatan yang kuat mematahkan lehernya yang kurus. Kepalanya dipelintir pada sudut yang menyeramkan, patah dan menggantung di salah satu ujungnya. Sesaat yang lalu, dia masih cantik yang memikat, dan saat berikutnya dia adalah mayat. Tubuhnya yang hangat diikat ke batu besar, seperti boneka mainan yang rusak. Pada saat ini, bahkan tanpa kendali Fang Yuan atas perbudakan beruang Gu, dengan keinginannya akan makanan, beruang hitam itu sudah menundukkan kepalanya, menikmati makanan mewah ini. Itu pertama kali mulai menggerogoti tenggorokan gadis muda itu, dan darah segar segera menggelembung keluar, memercik ke bulu hitamnya. Berikutnya adalah payudara gadis muda itu yang putih dan lembut, seperti kuncup bunga yang belum dibuka. Beruang hitam itu menggigit payudara kanannya dalam satu suapan utuh, merobek kulit dan dagingnya, memperlihatkan tulang rusuknya yang pucat. Pada saat ini, beruang hitam menggunakan cakarnya untuk mematahkan tulang-tulang ini. Organ dalam gadis muda itu hancur, dan segera darah mengalir keluar tanpa henti. Tanpa campur tangan kerangka itu, beruang hitam itu meletakkan mulutnya lebih jauh ke dalam tubuh gadis itu. Itu menggigit jantung gadis itu yang masih berdetak, lalu melanjutkan untuk menelannya dalam satu suap. Jantung melewati tenggorokannya dan masuk ke perut, dan beruang yang harus bersembunyi di sekitar dan tidak bisa makan karena gelombang serigala, melolong puas. Setelah menangis lagi, ia menundukkan kepalanya lagi dan mulai memakan organ dalamnya dengan sembrono. Com-com-com, mulut beruang hitam itu terbuka dan mengunyah, sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, mengeluarkan suara berair. Setelah beberapa saat, beruang hitam itu akhirnya menggerakkan kepalanya keluar. Dada gadis muda itu sudah kosong, luka besar meluas ke perutnya. Tetapi ke arah usus putih yang bersinar, beruang itu tampaknya tidak terlalu tertarik. Itu mulai fokus pada kaki ramping putih gadis muda itu. Jari-jari seperti batu giok gadis itu semuanya digigit oleh beruang hitam sekaligus, dan dengan beberapa putaran mengunyah, jari-jarinya ditelan dengan suara yang tajam. Paha gadis itu juga lezat. Kulit lembut dan daging pahanya memancarkan aroma perawan. Ketika beruang itu selesai, yang tersisa hanyalah tulang kaki putih. Di antara gerakan bergoyang, tengkorak gadis itu akhirnya jatuh ke tanah. Sejujurnya, dia memang memiliki penampilan yang imut. Mata hitam berkilau dengan hidung bulat sedikit mengarah ke atas, dan kulitnya memerah seperti bunga persik, dengan mulut kecil dan dua baris gigi putih bersih. Tapi sekarang, wajahnya telah kehilangan warna darah, kulitnya menjadi pucat yang mematikan. Rambut hitamnya yang halus dibiarkan menggantung, menutupi setengah wajahnya, dengan sepasang mata itu menatap lebar, dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan. Kematian yang penuh keluhan. Catatan, berikut ini adalah teks agama yang mungkin tidak masuk akal bagi kebanyakan orang, tetapi bacalah dengan sedikit gam. Fang Yuan melipat tangannya saat dia mengamati ekspresi Gu Yue Yaole, memikirkan pepatah Buddha di bumi, tanpa rasa diri, tanpa rasa pribadi, untuk terlepas dari semua makhluk hidup, terlepas dari rasa waktu. Kekosongan adalah tengkorak merah dan tulang, kulit dan daging putih. Saya adalah diri saya sendiri, tanpa individualitas. Mematahkan rasa diri, menyadari bahwa seseorang itu umum dan biasa. Tanpa rasa diri, berarti, semua orang setara, tidak ada perbedaan. Manusia adalah kemanusiaan, tidak lagi memperlakukan manusia sebagai ras yang unggul dan merendahkan makhluk hidup lainnya. Tanpa rasa pribadi, berarti bahwa, dunia itu setara, tidak ada perbedaan. Makhluk hidup, mengacu pada semua kehidupan, tidak lagi mengakui kehidupan sebagai superior dan berpikir bahwa makhluk mati seperti batu dan air memiliki kognisi. Ini adalah terpisah dari semua makhluk hidup, yang berarti semua di dunia itu sama, tidak ada perbedaan. Setiap objek atau makhluk memiliki umur masing-masing, dan terlepas dari rasa waktu, yaitu terlepas dari apakah itu ada atau tidak, mereka semua sama tanpa perbedaan.
Tidak peduli seberapa cantik pria atau wanita itu, mereka akhirnya berubah menjadi kerangka. Tulang, kulit dan daging adalah satu, tetapi orang lebih menyukai kulit dan daging sambil takut pada tulang, ini terpaku pada penampilan, tidak mengakui bahwa semuanya sama. Istilah Buddha ini menyerukan manusia untuk menerobos segala bentuk, melihat kebenaran. Kecantikan itu dangkal, dan orang-orang, saya, dunia, dan waktu, semuanya dangkal. Jika seseorang melewati aspek dangkal, mereka akan melihat Buddha. Mengenali dan melampaui, memperlakukan semua sebagai setara, semua itu sama. Dengan demikian, Buddha mengorbankan tubuhnya untuk memberi makan harimau, memotong dagingnya untuk memberi makan elang. Ini adalah kebajikan di hatinya, melihat semua di dunia ini sebagai miliknya, mencintai segalanya, dan cintanya yang besar untuk segalanya. Tidak peduli apakah itu saya, orang lain, hewan atau tumbuhan, atau bahkan bebatuan dan air yang tidak bernyawa, bahkan yang tidak ada, kita harus mencintai mereka. Jika manusia yang berdiri di sana menyaksikan beruang memakan seseorang, beberapa remaja berdarah panas akan melompat keluar dan berteriak, "Kamu binatang buas, jangan berani memakan seseorang." Atau, "Cantik, jangan takut, paman ada di sini untuk menyelamatkanmu." Ini adalah cinta dan kebencian manusia, mencintai gadis-gadis muda dan membenci beruang besar. Tidak melampaui dan masih terpaku pada yang dangkal, tidak bisa melihat kerangka manusia merahnya. Jika Buddha berdiri di sana dan melihat beruang memakan seseorang, dia akan menghela nafas, meneriakkan, "Jika saya tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk?" Dia akan menyelamatkan gadis muda itu dan memberi makan dirinya sendiri kepada beruang hitam. Ini adalah cinta dan kebencian Buddha, mencintai gadis muda dan mencintai beruang, memperlakukan semua orang sebagai setara. Tapi saat ini, Fang Yuan adalah orang yang berdiri di sini. Melihat kematian tragis dan kejam gadis muda itu, hatinya tidak tergerak. Ini bukan karena mati rasa sampai mati, tetapi dia telah melampaui yang dangkal, tidak. Memiliki obsesi, tanpa rasa diri, tanpa rasa pribadi, untuk terlepas dari semua makhluk hidup, terlepas dari rasa waktu. Melihat semua makhluk hidup setara, dunia itu setara. Dengan demikian, kematian gadis itu tidak berbeda dengan kematian rubah atau pohon. Tetapi bagi manusia biasa, kematian gadis itu akan memicu kemarahan, kebencian, dan belas kasihan mereka. Jika gadis itu memakan beruang, mereka tidak akan merasakan apa-apa. Jika seorang wanita tua dimakan, rasa kasihan di hati mereka akan sangat berkurang. Jika itu adalah penjahat, seorang pembunuh yang dimakan, mereka akan bertepuk tangan dengan gembira, memuji. Pada kenyataannya, semua makhluk adalah sama, dan langit dan bumi adalah adil. Alam itu adil, mengabaikan cinta atau kebencian, itu tanpa emosi, dan tidak pernah memberikan perlakuan berbeda. Aturan yang kuat, pemenang mengambil semua. Hilangnya bentuk kehidupan, menuju seluruh alam dan kosmos yang tak terbatas, ke sungai panjang sejarah, apa artinya? Kematian berarti kematian, siapa yang bisa memilih untuk tidak mati? Apa yang berbicara tentang seorang gadis, beruang, semut, rubah, pohon, wanita tua, pembunuh, mereka semua rendah. Rendah hati, bangsawan, hanya dengan mengenali hal ini dan melampaui yang dangkal, sampai pada kebenaran, seseorang memperoleh keilahian. Keilahian ini, mengambil langkah menuju cahaya, ia menjadi Buddha. Jika mengambil langkah menuju kegelapan, ia menjadi iblis. Sifat iblis. 1 jam kemudian, Gu Yue Yaole hampir seluruhnya dimakan oleh beruang hitam. Beruang hitam itu tidak mau memakan usus dan otak gadis itu, tetapi Fang Yuan tidak ingin itu terjadi. Menurut resep manusia binatang live burial Gu, binatang buas harus memakan seluruh orang hingga potongan terkecil untuk efek terbesar. Ini dapat memastikan kesuksesan dengan tingkat tertinggi. Untuk menyempurnakan Gu pemakaman kehidupan manusia binatang ini, dibutuhkan sekitar 10 bahan. Dan 2 yang paling penting, adalah manusia dan binatang. Manusia harus seorang gadis perawan, dan memiliki bakat Gu Master. Selain itu, dia harus setidaknya berbakat kelas C, tetapi tentu saja kelas A dan B akan lebih baik, dan dapat sangat meningkatkan peluang sukses. Binatang buas ini mengacu pada Beast Enslavement Gu. Perbudakan beruang Gu, perbudakan serigala Gu, perbudakan harimau Gudel, bahkan perbudakan rusa Gu atau perbudakan banteng Gu dapat bekerja.
Namun hanya beruang, serigala dan harimau, karnivora ini lebih mudah makan daging. Jika memaksa herbivora seperti rusa atau banteng untuk memakan manusia ini, manipulasi enslavement Gu akan diperlukan untuk memaksa mereka melakukannya. Setelah binatang itu menghabiskan manusia, penyempurnaan harus segera dimulai. Jika tidak, ketika binatang itu mencerna tulang dan daging orang tersebut, penyempurnaannya tidak akan lagi memungkinkan. Melihat beruang hitam menolak untuk memakan usus dan otak Yaole, Fang Yuan mendengus tidak senang dan berkemauan dalam pikirannya, mengaktifkan perbudakan beruang Gu yang ditanam di tubuh beruang hitam. Beruang hitam itu menggeram, dan di bawah penindasan Fang Yuan, terpaksa menelan usus dan otak. Pada saat yang sama, itu mematahkan tulang gadis itu berkeping-keping dan menelannya sepotong demi sepotong. Pecahan tulang itu tajam dan runcing, tetapi di bawah kendali Fang Yuan, ia menelannya dan banyak pecahan menusuk ke mulut dan tenggorokannya, rasa sakit menyebabkan beruang besar itu menangis. Tapi Fang Yuan hanya memperkuat kendalinya, dan tubuh beruang itu tidak lagi berada di bawah kendalinya sendiri. Melihat beruang hitam memasukkan tulang belakang ke dalam tenggorokannya, Fang Yuan tahu waktunya sudah matang. Dia menjentikkan jarinya, dan Gu Arang Aperture tunggal terbang keluar. Cacing Gu terbang ke mulut beruang hitam dan menggali masuk. Beruang hitam itu tiba-tiba berteriak menyakitkan, karena kekuatan arang Gu membakar organ dalamnya. Tubuh beruang hitam itu bergidik hebat, ia menangis menyakitkan dan ingin berguling-guling di tanah, tetapi enslavement Gu memiliki cengkeraman yang stabil pada gerakannya. Setelah terbakar selama 15 menit, jari Fang Yuan bergerak lagi dan 3 minyak tanah Gu terbang keluar. Gu minyak tanah adalah Gu tipe pengeluaran peringkat 1, dan saat memasuki tubuh beruang hitam, itu meledak menjadi minyak tanah dalam jumlah besar dan mengintensifkan api yang menyala di dalam tubuh beruang hitam itu. Beruang hitam itu menangis sampai tenggorokannya kering, tetapi Fang Yuan mengatur waktunya dengan baik dan melemparkan beberapa cacing Gu lagi ke tubuhnya. Cacing Gu ini semuanya dipertukarkan menggunakan poin prestasi. Beruang hitam itu tergeletak di tanah, benar-benar tidak bergerak. Sesaat kemudian, dari mata, telinga, lubang hidung dan mulutnya serta pantatnya, percikan api kecil terlihat. Kemudian, api menjadi lebih besar dan dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi pilar api raksasa. Seluruh Ua redup diterangi oleh api ini. Tapi api ini bukan oranye biasa, melainkan warna darah yang menakutkan. Fang Yuan dengan sabar menunggu sebentar, sampai api akan padam, lalu dia membuang Gu terakhir. Ini adalah Gu racun peringkat 2. Melemparkannya ke dalam api, reaksi yang intens terjadi. Gumpalan cahaya putih muncul dari api, awalnya hanya ukuran kepalan tangan. Fang Yuan dengan cepat mengeluarkan batu purba dari kantong uangnya dan melemparkannya ke dalam gumpalan ringan ini. Benjolan putih mencerna batu purba dan menjadi lebih besar. Setelah membuang hingga 1000 batu purba, cahayanya seukuran pintu kamar, dan kemudian tiba-tiba menyusut. Huff! Api pada mayat beruang itu padam sekaligus, dan gua kembali ke kegelapan, sementara cacing Gu bergoyang menuju Fang Yuan. Manusia binatang kehidupan pemakaman Gu. Peringkat 3, tipe pengeluaran Gu. Itu tampak seperti laba-laba hitam dengan kaki panjang berbulu, tetapi memiliki kepala beruang, dan di punggungnya ada tato berwarna darah, menggambar garis besar wajah cantik seorang gadis muda. Ini adalah wajah Gu Yue Yaole. Itu menyerupai senyuman namun tidak, itu tampak seperti wajah menangis namun tidak, tetapi dia sepertinya menatap Fang Yuan dengan tatapan penuh kebencian. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, tidak mempedulikannya sama sekali. Kematian adalah akhir dari segalanya, bahkan dalam hidup dia hanya begitu, apalagi yang bisa dia lakukan pada Fang Yuan setelah kematian. Dia membuka mulutnya tanpa ragu-ragu dan menelan Gu pemakaman kehidupan manusia binatang ini. Manusia binatang live burial Gu bergerak di sepanjang tenggorokannya ke kerongkongannya, berubah menjadi campuran aliran air hitam dan merah. Air mengalir dari atas, seperti sungai surgawi terbalik, mengalir ke lubangnya. Memasuki bukaan, semburan air merah hitam ini segera memasuki laut purba baja merah. Seketika, seluruh esensi purba berubah menjadi warna hitam merah yang menakutkan, dipenuhi dengan bau darah. Pikiran Fang Yuan bergerak saat dia mengaktifkan esensi purba hitam merah ini, bergegas menuju dinding bukaan. 10%, 20%, 30%,
ketika 38% dari esensi purba dihabiskan, bukaan memiliki ledakan keras saat dinding kristal putih pecah berkeping-keping. Apa yang menggantikannya adalah dinding bukaan membran cahaya berbentuk bola bulat yang sama sekali baru. Pada saat ini, Fang Yuan naik ke peringkat 3. Tapi Fang Yuan tidak mengendur, dan malah memaksa esensi purba merah hitam yang tersisa keluar dari tubuhnya. Esensi purba ini tidak dapat digunakan, dan jika disuntikkan ke cacing Gu, mereka akan mati. Jika dibiarkan tersisa di dalam bukaan, semakin lama ia bertahan, semakin mencemari dinding bukaan membran cahaya, dan menyebabkan bakat seseorang menurun. Setelah mengeluarkan semua esensi purba hitam merah dari tubuhnya, dia mengambil batu purba dan mulai memulihkan esensi purbanya. Pertama, kabut perak putih muncul, kemudian mengembun menjadi tetesan air, akhirnya membentuk laut purba berwarna perak putihnya. Untuk Master Gu, peringkat 1 adalah esensi purba tembaga hijau, peringkat 2 adalah baja merah, dan peringkat 3 adalah perak putih. Tapi laut purba perak putih ini tidak murni, karena ada jejak hitam merah yang bercampur. Ini adalah efek samping dari penggunaan manusia binatang live burial Gu. Fang Yuan tidak terkejut. Dia menenangkan pikirannya dan mengusir esensi purba perak putih ini dari tubuhnya, sebelum membentuk esensi purba baru. Putaran kedua kalinya, zat berwarna hitam merah berkurang setengahnya. Tapi Fang Yuan tidak puas, dan mengeluarkan esensi purba perak putihnya lagi, membentuk esensi purba baru untuk ketiga kalinya. Setelah beberapa kali mencoba, zat hitam merah berkurang menjadi jumlah yang hampir tidak dapat diamati, dan bahkan jika Fang Yuan mencoba lebih banyak percobaan, zat ini akan tetap ada. Ini adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari penggunaan Gu pemakaman kehidupan manusia binatang. Efek Gu pemakaman kehidupan manusia binatang luar biasa, mampu mengubah Master Gu tahap puncak peringkat 2 tanpa harapan untuk memajukan seluruh hidupnya, menjadi peringkat 3. Ini benar-benar mengubah nasib, sehingga pasti ada beberapa ketidaksempurnaan. Menyingkirkan zat hitam merah ini, ada metodenya. Yang paling umum adalah menggunakan Gu air pembersih. Air pembersih Gu dapat sepenuhnya membersihkan kotoran di bukaan, itu muncul sekali di rumah pohon, tetapi dibeli oleh faksi Qi. Dalam jangka pendek ini, Fang Yuan tidak bisa berbuat apa-apa tentang zat hitam merah. Kalian sekelompok idiot yang tidak berguna, apa yang kalian semua lakukan? Tidak dapat menemukan orang yang begitu besar dan lincah. Di aula obat, Gu Yue Yaoji menjadi marah, dan teriakannya bahkan menyebabkan kisi-kisi dan tirai jendela bergetar. Di dalam hatinya, dia khawatir, ketakutan, cemas dan marah. Sudah 3 hari 3 malam, 4 serigala petir yang hiruk-pikuk dimusnahkan dan desa Gu Yue relatif aman saat ini. Tapi cucunya Gu Yue Yaole tidak terlihat. Bahkan setelah dia memobilisasi semua hubungannya dan menyisir medan perang, bahkan ada kelompok pencarian skala besar di sekitar desa, masih tidak ada jejaknya. Orang-orang yang melihat Gu Yue Yaole untuk terakhir kalinya adalah Gu Masters yang bertarung. Apa yang mereka lihat adalah, Gu Yue Yaole jatuh ke dalam pengepungan serigala, dan harus melarikan diri dengan panik, dalam kesulitan yang memburuk. Ini menunjukkan bahwa Gu Yue Yaole tidak dalam situasi optimis, kemungkinan besar dikonsumsi oleh kawanan serigala. Tapi Gu Yue Yaoji marah. Dia tidak bisa menerima kebenaran yang begitu kejam. Jika itu gadis lain, jadi bagaimana jika mereka mati? Tapi ini adalah cucunya sendiri yang berhubungan dengan darah, seseorang yang telah dia pelihara sejak muda untuk menjadi pewaris faksi obatnya. Dia sangat berperilaku baik dan cerdas, dicintai oleh semua orang. Sangat hidup dan imut, membawa kegembiraan bagi orang lain. Hari-hari ini, Gu Yue Yaoji tidak bisa tidur sama sekali, karena dalam benaknya, itu semua adalah gambar cucunya. Gu Yue Yaoji awalnya mempertahankan penampilannya dengan baik, tetapi dalam 3 hari ini, dia tampaknya telah menua lebih dari 10 tahun. Itu seperti hatinya digali, dan dia merasakan sakit kekosongan yang tak ada habisnya. Dalam teriakannya, puluhan Gu Master menundukkan kepala, menahan penghinaan kejam dari wanita tua. Itu, melapor ke tetua klan Aula Obat, bawahan ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Pada saat ini, seorang Master Gu peringkat 2 masuk. Apakah ini berita tentang Yaole? Mata Gu Yue Yaoji bersinar, bertanya dengan cepat.
Seseorang maju ke peringkat 3, pemimpin klan mengadakan pertemuan tetua di paviliun pemimpin klan, untuk mengkonfirmasi situasinya. Guru Gu dengan cepat melaporkan. Mata Gu Yue Yaoji meredup, melambaikan tangannya, bukan informasi tentang Yao Le, dan masih menggangguku. Tunggu, apa katamu? Seseorang naik ke peringkat 3 dan menjadi tetua klan baru. Di tengah jalan, dia bereaksi dan mengerutkan kening ringan. Ini terlalu tiba-tiba, tanpa firasat. Munculnya tetua klan baru akan memengaruhi situasi politik seluruh klan Gu Yue. Ini adalah pukulan besar pada faksi obat yang telah kehilangan pewarisnya. Di aula obat, Gu Master yang berdiri mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, menebak identitas tetua klan baru. Gu Yue Yaoji mengerutkan kening, segera bertanya, siapa yang naik ke peringkat 3? Melapor kepada Tuan Yaoji, itu adalah Gu Yue Fang Yuan, jawab Guru Gu. Apa, itu dia? Seketika, iris Gu Yue Yaoji menyusut, ini adalah berita terburuk baginya. Di aula, para Master Gu juga mulai berdiskusi dengan keras. Mereka tidak bisa membuat kesalahan, bukan, untuk mengira itu Fang Yuan. Bukankah dia bakat kelas C? Bagaimana dia bisa menjadi Master Gu peringkat 3 begitu cepat? Begitu dia peringkat 3, dia akan menjadi tetua klan, yang lebih tinggi di klan. Ketika kita melihatnya lain kali, kita harus membungkuk dan menyapanya. Bagaimana ini bisa? Ini benar-benar melonjak melalui kesuksesan. Sebelumnya, bukankah mereka mengatakan dia sudah mati? Dia hilang selama 3 hari 3 malam, dan mayatnya tidak dapat ditemukan di medan perang. Kami pikir dia sudah dimakan oleh serigala petir. Mereka tercengang, cemburu dan bingung. Hilang selama 3 hari 3 malam, tanpa mayat di medan perang, bukankah ini sama dengan situasi Yao Le? Telinga Gu Yue Yaoji bergerak-gerak, dan naluri wanitanya menyebabkan dia memiliki kecurigaan yang kuat terhadap Fang Yuan tanpa alasan. Dia tiba-tiba berubah pikiran, dia akan pergi ke paviliun pemimpin klan. Dia benar-benar telah naik ke peringkat 3. Aura peringkat 3 ini asli, dan ada esensi purba perak putih, tidak ada kesalahan. Suasana di aula klan sangat khusyuk. Kepala klan Gu Yuebo sedang duduk di kursi tertinggi, dengan banyak tetua duduk berjajar di kiri dan kanannya. Bisikan bisa terdengar di sana-sini, dan lusinan perhatian orang kurang lebih tertuju pada seorang pemuda yang berdiri tegak di tengah aula dengan kepala terangkat tinggi. Pemuda itu adalah Fang Yuan. Untuk berpikir ini Fang Yuan naik ke peringkat 3. Jika saya tidak melihatnya secara pribadi, saya tidak akan pernah mempercayainya. Bukankah dia hanya memiliki bakat kelas C? Bagaimana dia bisa maju begitu tiba-tiba? Sebenarnya, tidak bisa dikatakan tiba-tiba. Apakah kamu lupa bahwa dia memperoleh 2 relik Gu Baja Merah? Benar, itu adalah 2 relik Gu utuh, mereka dapat sepenuhnya meningkatkan kultivasinya dengan tajam. Hanya memikirkan kembali ketika saya berkultivasi, menghela nafas. Sekelompok tetua itu kagum dan bingung, masalah ini telah membuat mereka benar-benar tidak siap. Fang Yuan ini bisa naik ke peringkat 3. Dia hanya memiliki bakat kelas C, tetapi benar-benar bisa memiliki prestasi seperti itu dalam waktu singkat ini. Ini benar-benar kejutan. Gu Yue Mo Chen yang duduk di kursi paling depan di baris kiri berseru dalam hati. Dia memikirkan 2-3 tahun yang lalu, ketika Fang Yuan masih di akademi, dan membunuh seorang pelayan keluarganya. Dia sudah lupa nama pelayan ini. Tapi mayat cincang yang dikirim Fang Yuan telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Sejak hari itu, dia melihat Fang Yuan dalam cahaya baru, tetapi tidak berharap banyak darinya karena bakatnya. Sekarang, pemuda ini benar-benar memiliki pencapaian seperti itu. Menurut sistem klan, semua Master Gu yang naik ke peringkat 3 adalah tetua baru. Seorang tetua baru pasti akan memiliki dampak besar pada struktur politik lama. Jika saya merekrutnya sebelumnya, saya akan dapat menggunakan dampak ini dan mendapatkan dominasi politik. Sayang sekali. Memikirkan hal ini, Gu Yue Mo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke depannya. Saingan lamanya Gu Yue Qilian duduk di kursi paling depan di barisan kanan. Saat ini dia memiliki ekspresi suram dan cahaya kabur melintas di matanya. Fang Yuan ini pasti memiliki rahasia padanya. Meskipun dia mendapat bantuan dari 2 relik baja merah Gu, dia tidak bisa naik ke peringkat 3 begitu cepat. Ini adalah sesuatu yang bahkan King Su tidak bisa capai, Gu Yuebo juga merenung.
Dia tidak mau memikirkan putra angkatnya Kingsu, dan menghela nafas. Jika Gu Yue Kingsu masih hidup, dia mungkin juga memiliki kultivasi peringkat 3 sekarang. Sayangnya, kenyataannya kejam. Penatua Aula Obat Tuan Gu Yue Yaoji telah tiba. Pada saat ini, penjaga pintu tiba-tiba mengumumkan dengan keras. Setelah pengumumannya, seorang wanita tua masuk melalui pintu. Wajahnya pucat dan dipenuhi kerutan, tetapi di bawah kelopak matanya yang lelah ada mata yang sangat tajam yang terkunci pada Fang Yuan dalam sekejap. Gu Yue Yaoji berbicara sambil berjalan maju dengan cepat, "Fang Yuan, kamu naik ke peringkat 3. Saya tidak percaya. Saya secara pribadi akan memverifikasinya, izinkan saya memeriksa bukaan Anda." Bukaan adalah rahasia terpenting Gu Master dan juga urusan pribadi mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain memeriksanya dengan mudah? Fang Yuan sedikit memutar tubuhnya dan menatap Yaoji yang sedang berjalan. Dia menjawab dengan cibiran, "Gu Yue Yaoji, atas dasar apa kamu menuntut untuk memeriksa bukaanku?" Saat itu, ketika dia baru saja mulai berkultivasi, lubangnya akan diperiksa pada interval tertentu oleh tetua akademi. Tapi itu berbeda sekarang, dia sudah menjadi Master Gu peringkat 3, seseorang yang sejajar dengan tetua lain seperti tetua akademi dan tetua aula obat. Selain itu, sangat mudah untuk memverifikasi kultivasi seseorang. Esensi purba perak putih tidak bisa dipalsukan dengan mudah, dan demikian pula, aura peringkat 3-nya adalah fakta. Keterlaluan, kamu, seorang junior berani memanggilku dengan nama. Mata Yaoji membelalak, mengapa aku tidak bisa memeriksamu? Dengan identitas saya sebagai tetua aula obat dan juga sebagai tetua Anda, saya berhak melakukannya. Wanita tua, memanggilmu dengan nama memberimu rasa hormat. Saya masih belum menyelesaikan skor di antara kami. Kamu menyimpan dendam terhadapku ketika aku tidak menjual cacing minuman kerasku, dan benar-benar ingin menjarah rumput vitalitas 9 daunku. Aku juga ingin menukar kelebihanku dengan gu rumput harum 3 langkah itu, tetapi kamu mencegahnya dalam kegelapan. Sekarang, saya juga Master Gu peringkat 3, jadi sebaiknya Anda berhenti mengudara. Mata Fang Yuan menyipit dan kata-katanya tajam seperti pedang. Dia sangat jelas dengan kata-katanya, benar-benar memamerkan permusuhannya terhadap Yaoji. Jika dia mengatakan ini dengan kultivasi peringkat 1 atau peringkat 2, dia pasti akan ditekan dan bahkan diserang. Namun, situasinya benar-benar berbeda sekarang, dia adalah peringkat 3 dan posisinya sudah setara dengan para tetua. Terhadap Fang Yuan yang menghina Gu Yue Yaoji, strategi para tetua lainnya adalah menunggu dan melihat. Berada di posisi tinggi, pertimbangan mereka sangat mendalam. Bahkan jika mereka tidak terlahir cerdik, perjuangan politik selama bertahun-tahun telah melatih kelihayan dalam diri mereka. Mereka tidak memiliki banyak pemahaman tentang Fang Yuan, jadi mereka bisa mengambil kesempatan ini untuk mengamatinya. Bocah nakal, kamu punya pipi untuk memfitnahku. Gu Yue Yaoji sangat marah karena penghinaan itu. Apa yang dikatakan Fang Yuan itu benar, tetapi mengapa dia mengakuinya di depan semua orang? Para tetua yang hadir semuanya diam-diam mengamati situasi yang terungkap. Sebagian besar tetua yang hadir di sini mengetahui masalah mengenai rumput vitalitas 9 daun dan bahkan bertransaksi dengan Gu Yue Yaoji. Namun dalam politik, hanya ada manfaat abadi, tidak pernah musuh abadi atau teman kekal. Setelah mendengar Gu Yue Yaoji membalas dirinya sendiri, Fang Yuan tertawa dingin dan tidak menjawab. Suara Gu Yue Yaoji bergema dan berlama-lama di dalam aula. Wanita tua ini sedikit gemetar, keheningan ini membuatnya merasa seperti sendirian. Sesuatu telah berubah, situasinya tidak lagi sama. Jika Fang Yuan menjadi peringkat 1 atau peringkat 2, para tetua ini akan segera melompat keluar untuk berdiri di sisi Gu Yue Yaoji dan bersatu menghukum Fang Yuan. Otoritas petinggi sama sekali tidak mengizinkan level yang lebih rendah untuk menantangnya. Namun, Fang Yuan adalah peringkat 3 sekarang, dan bahkan jika kepala klan belum secara resmi mengumumkannya, posisinya sebagai tetua sudah ditetapkan. Dengan demikian, kontradiksinya dengan Gu Yue Yaoji sekarang menjadi konflik internal antara petinggi. Fang Yuan adalah tetua yang baru maju, fondasinya belum dalam dan tidak memiliki latar belakang apapun, tetapi ini juga kekuatannya karena dia tidak rugi sejak awal, sehingga tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya, Gu Yue Yaoji sudah tua dan meskipun dia mengendalikan aula kedokteran,
memiliki posisi tinggi dan koneksi yang luas, ini juga merupakan kelemahannya. Dia sudah tua dan dia tidak mampu untuk kalah. Pewaris faksi obatnya, Yao Le, hilang dan aset besar yang dia kendalikan didambakan oleh banyak orang. Tidak akan buruk jika itu adalah masa damai, tetapi sekarang adalah waktu gelombang serigala dan bahkan para tetua memiliki kemungkinan untuk mati. Hal-hal bergejolak, pendatang baru naik ke posisi dan pengatur waktu lama mengundurkan diri. Ini adalah masa perubahan, tidak ada tetua yang bisa menjamin keselamatan mereka sendiri. Bahkan kepala klan bisa jatuh. Dalam sejarah klan Gu Yue, jumlah kepala klan yang tewas dalam gelombang serigala tidak sedikit. Adapun para tetua, mereka bahkan tidak dapat menjamin keselamatan mereka sendiri, jadi kecuali ada manfaat besar yang terlibat, mereka tidak akan ikut campur dalam perkelahian orang lain. Gu Yue Yaoji merasa situasinya berubah menjadi pelik. Aula itu sunyi. Karena masalah tentang cucunya, dia tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Saat dia berdiri di sana, dia merasakan tekanan tak terlihat menyelimuti tubuh dan pikirannya dan itu menyebabkan keringat dingin terbentuk di dahinya. Dia merasa seperti serigala tua yang lumpuh, berdiri sendirian di kawanan serigala. Serigala di sekitarnya berdiri dalam bayang-bayang, mengamatinya melalui mata hijau tua mereka yang dalam. Fang Yuan yang berada di depannya seperti serigala tabah yang telah mengungkapkan kecemerlangannya dalam pertempuran. Dia sangat muda, energi dan juga ambisius. Itu benar-benar pepatah, gelombang lama mendorong gelombang baru ke depan, dan generasi baru menggantikan yang lama. Pada saat ini, Gu Yue Yaoji merasa bahwa dia telah benar-benar menua. Sangat banyak. Kelopak matanya melonjak lebih parah saat auranya yang mengesankan berangsur-angsur menurun. Namun, sosok Gu Yue Yaole muncul di benaknya, dia dengan paksa membuka matanya yang kabur, auranya meningkat tiba-tiba. Dia membuka mulutnya, Fang Yuan, mengapa kamu menghilang selama 3 hari ini? Jika Anda tidak muncul, nama Anda akan tercantum dalam pengumuman korban di Aula Obat, dalam daftar Master Gu yang tewas dalam pertempuran. Anda menghilang selama 3 hari 3 malam, dan ketika Anda kembali, Anda sudah menjadi Master Gu peringkat 3. Apa yang terjadi selama hari-hari ini? Hehe, saya yakin semua orang di sini tertarik dengan penjelasan Anda. Setelah menyadari dia tidak bisa lagi dengan mudah membuat masalah bagi Fang Yuan, nadanya menjadi lebih lembut, tidak lagi sekuat sebelumnya. Namun, kata-katanya masih sangat kuat, dengan niat berbahaya yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimanapun, dia memiliki senioritas tertinggi sebagai politisi berpangkat tinggi. Mata para tetua berbinar ketika mereka mendengar ini, mengungkapkan minat yang jelas. Tidak ada yang bodoh di antara mereka yang hadir di sini, kenaikan tiba-tiba Fang Yuan ke peringkat 3 memang aneh. Bakat kelas C-nya diketahui oleh semua orang. Kata-kata Gu Yue Yaoji membuat para tetua itu berdiri di sisinya lagi. Namun, karena Fang Yuan berani kembali dengan begitu megah, dia secara alami telah membuat persiapan. Di bawah tatapan semua orang, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, wanita tua, apa yang ingin kamu ketahui, apakah aku wajib memberitahumu? Namun, mendengar berita menyedihkan tentang kematian cucu perempuanmu, aku akan memberitahumu dengan baik hati. Selama beberapa hari terakhir, saya telah melakukan kultivasi tertutup di rumah Penatua Cilian, mencoba menembus ke peringkat 3. Poin ini dapat diverifikasi oleh Penatua Gu Yue Cilian. Apa? Gu Yue Yaoji mengungkapkan ekspresi terkejut. Para tetua lainnya juga terkejut, segala macam ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Segera, tatapan semua orang tertuju ke arah Gu Yue Cilian yang berwajah muram. Kepala faksi Qi, yang memegang salah satu dari 2 pengaruh paling kuat di klan Gu Yue, sekarang tampak sangat suram sehingga air bisa menetes keluar darinya. Namun di depan tatapan semua orang, dia tahu dia perlu memberikan penjelasan, jadi dia dengan enggan menjawab, memang begitu. Saya dapat bersaksi bahwa Fang Yuan telah berada dalam kultivasi pintu tertutup di ruang rahasia di manor saya selama beberapa hari terakhir ini. Saat kata-kata ini keluar, seluruh kerumunan menjadi gempar. Para tetua memiliki pengekangan yang dalam, mereka tidak akan kehilangan arah dan membuat keributan. Namun, ada banyak bisikan dan gumaman. Berpikir Gu Yue Cilian benar-benar memiliki hubungan dengan Fang Yuan. Kemajuan Fang Yuan terkait dengan Cilian.
Ada kemungkinan besar, bukankah orang berspekulasi bahwa Fang Yuan memiliki seseorang yang mendukungnya dari belakang layar? Untuk berpikir itu adalah faksi Qi. Mungkin alasan kecepatan kultivasi Fang Yuan yang cepat adalah karena faksi Qi menuangkan sumber daya kepadanya. Fang Yuan adalah kakak laki-laki Fang Zheng, tindakan penatua Qi Lian memiliki makna yang sangat mendalam. Beberapa tetua berdiskusi sementara pikiran beberapa tetua terbalik. Ternyata Fang Yuan ini bukan junior tanpa siapapun untuk membimbing langkahnya, dia mendapat bantuan dari faksi Qi. Kita harus berhati-hati terhadapnya di masa depan. Untungnya, kami tidak ikut campur dan terjun ke pertarungan antara Fang Yuan dan Yao Ji. Yao Ji berada dalam kesulitan yang berbahaya, dia ingin berurusan dengan seorang tetua yang tidak memiliki dukungan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa latar belakangnya begitu solid. Sebenarnya faksi Qi, wajah Gu Yue Yao Ji sangat pucat. Ketika dia mendengar Gu Yue Qi Lian mengkonfirmasinya, dia mundur selangkah karena terkejut, seluruh tubuhnya gemetar samar. Menentang seorang tetua tunggal dibandingkan dengan seorang tetua yang didukung oleh faksi Qi, ini adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Hati Gu Yue Mo Chen sangat berat. Dia telah berencana untuk merekrut Fang Yuan, tetapi menghentikan dirinya sendiri karena bakat Fang Yuan. Tapi sekarang saingan lamanya Gu Yue Qi Lian benar-benar sudah berafiliasi dengan Fang Yuan. Semua bukti menunjukkan bahwa Qi Lian memberikan dukungan untuk Fang Yuan sejak lebih dari setahun yang lalu. Sekarang, investasinya telah menerima hadiah yang begitu besar, dan faksi Qi memiliki tetua klan baru. Bagaimana mungkin hatinya tidak berat? Kecuali, selain serius, Mo Chen juga bingung. Dia adalah saingan lama Gu Yue Qi Lian, telah berkompetisi sejak mereka masih muda. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang saingannya sehingga dia bahkan tahu warna pakaian dalam apa yang disukai saingannya. Berbicara secara logis, Gu Yue Qi Lian akan mulai sombong sekarang, melemparkan pandangan mengejek dan puas ke arah Mo Chen. Tapi saat ini, wajahnya muram seperti dia telah menderita ketidakadilan. Ini terlalu aneh. Apa yang terjadi antara dia dan Fang Yuan? Kesepakatan seperti apa yang mereka capai? Gu Yue Mo Chen tidak bisa mendapatkan jawaban. Fang Yuan ini, nyalinya lebih besar dari surga, untuk berpikir dia benar-benar akan mengancamku. Hati Gu Yue Qi Lian dipenuhi dengan kemarahan dan kebingungan. Tadi malam, Fang Yuan diam-diam mendekatinya dan menggunakan masalah, bakat palsu Gu Yue Qi Cheng, untuk mengancamnya. Langit. Bagaimana rahasia penting yang hanya dia, Gu Yue Qi Lian dan cucunya Qi Cheng yang tahu, mengetahui orang luar ini Fang Yuan. Gu Yue Qi Cheng hanyalah bakat kelas C, tetapi demi keuntungan faksi Qi, Qi Lian harus mengambil risiko dan menunjukkan fasad Qi Cheng menjadi kelas B. Jika masalah ini terungkap, dampaknya terhadap faksi Qi tidak akan terduga. Integritas kepala keluarga faksi Qi akan dipertanyakan karena kecurangannya secara pribadi, dan ini akan merusak reputasinya sepenuhnya. Lebih penting lagi, pewaris faksi Qi hanya kelas C, ini berarti faksi Qi tidak akan memiliki pandangan politik lagi. Siapa yang cukup bodoh untuk mengandalkan faksi jenis ini? Fang Yuan mengetahui rahasia ini, setara dengan memahami kelemahan fatal dari faksi Qi. Ketika Fang Yuan mengancamnya, Gu Yue Qi Lian hampir tidak bisa mengendalikan dirinya untuk menyerang dan menghilangkan ancaman ini di tempat. Tapi dia dengan paksa menghentikan dirinya, karena dia tidak tahu siapa lagi yang mendapatkan rahasia ini, dan apakah Fang Yuan memberitahu siapapun atau meninggalkan bukti kertas apapun di beberapa lokasi rahasia. Tenangkan dia dulu, pahami situasinya, lalu singkirkan dia. Saya tidak bisa membiarkan ancaman ini menggantung. Itulah pemikirannya saat itu. Tapi segera setelah itu, Fang Yuan menampilkan kultivasi peringkat 3-nya. Qi Lian, sementara kejut, hanya bisa mengubah rencananya menjadi kerjasama. Peringkat 3 adalah tetua klan, dan jika dia membunuh seorang tetua klan, masalah ini akan sama seriusnya dengan kecurangan. Selain itu, bertarung melawan Master Gu peringkat 3 akan memakan waktu, dan keributan yang ditimbulkannya bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Berselisih dengan Fang Yuan tidak akan memiliki manfaat apapun bagi faksi Qi, bahkan risikonya bahkan lebih besar. Meskipun Fang Yuan memegang saya, rahasia bersama juga merupakan bentuk kolaborasi. Akhirnya, Qi Lian hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk menghibur hatinya.
Ancaman Fang Yuan begitu tiba-tiba, jadi dia tidak tahu berapa banyak jaring pengaman yang dimiliki Fang Yuan, jadi dia hanya bisa mengikutinya. Tapi sekarang, Fang Yuan tanpa rasa takut melibatkannya, membiarkannya menarik. Perhatian di tempat Fang Yuan, itu benar-benar melemparkannya ke bawah bas. Namun, bahkan jika Gu Yue Qilian mengetahui hal ini, apa yang bisa dia lakukan? Kali ini, Fang Yuan perlahan berbicara lagi, Gu Yue Yaoji, aku tahu hatimu berantakan sekarang. Ya, cucu perempuan bakat kelas B Anda sudah mati, dan tanpa mayat yang tepat, faksi obat Anda sekarang tanpa ahli waris. Tapi bakat kelas C seperti saya naik ke peringkat 3 sebagai gantinya, jadi Anda merasa cemas dan marah, sehingga kemarahan Anda diarahkan pada saya. Saya mengerti itu. Apa katamu? Gu Yue Yaoji menatap lebar, kemarahan yang tak terkendali meningkat. Kamu celaka kecil, aku memberitahumu Yao Le belum mati. Fang Yuan tertawa keras, mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, masalah hidup atau matinya, apa hubungannya denganku? Yaoji, kamu tidak perlu menekankan itu. Tetapi, dia tiba-tiba memutar, Gu Yue Yaoji, untuk menemukan cucu perempuanmu, kamu mengumpulkan kelompok pencarian dan membuang-buang banyak sumber daya manusia dan material. Itu menjadi perhatian saya, para tetua klan di sini, dan bahkan pemimpin klan. Gu Yue Yaoji, membiarkanmu memimpin aula obat, itu karena kepercayaan kami. Tapi apa yang telah Anda lakukan? Anda mengirim Gu Masters penyembuh aula obat untuk mencari cucu perempuan Anda, meninggalkan Gu Masters yang terluka dan lumpuh dalam kesusahan. Kamu terlalu egois. Pengorbanan Yao Le, itu memang kehilangan klan. Tapi kamu semakin memperburuk kehilangan kami, kamu sama sekali tidak cocok untuk menjadi tetua klan aula obat kami. Kata-kata Fang Yuan mengenai paku di kepala, merobek kelemahan Yaoji, rasa sakitnya. Tapi apa yang dia katakan, sangat benar. Setelah mendengar kata-kata Fang Yuan, banyak tetua klan mulai mengerutkan kening diam-diam. Fraksi siapa yang tidak mengalami luka-luka? Tindakan Gu Yue Yaoji memang berlebihan, mengirim Gu Master sendiri dan tidak mengurus urusan mendesak yang ada, melainkan mencari cucunya. Kamu, Anda, Gu Yue Yaoji sangat marah, tubuhnya gemetar, jarinya menunjuk ke Fang Yuan, tidak bisa mengucapkan sepatah kata lagi. Matanya seperti meniup api, memiliki keinginan kuat untuk mencekik Fang Yuan ini di tempat. Tatapan Fang Yuan dingin dan acuh tak acuh, menatapnya tanpa rasa takut. Dia membalas budi padanya. Kata-kata Gu Yue Yaoji sebelumnya semuanya benar dan menyebabkan banyak tetua klan penasaran dengan rahasia Fang Yuan untuk maju, menyebabkan keributan besar. Kata-kata Fang Yuan sama, dan dengan alasan yang mendukungnya, berdiri di titik tertinggi dari aturan klan, itu menyebabkan para tetua klan tanpa sadar membelanya. Bagi para tetua klan, melindungi aturan klan mirip dengan melindungi kepentingan mereka sendiri. Tindakan Gu Yue Yaoji akhir-akhir ini memang melanggar kepentingan mereka. Fang Yuan ini, bajingan. Gu Yue Yaoji bergidik, tidak tahu bahwa Gu Yue Qilian juga marah sampai marah. Fang Yuan menyinggung Gu Yue Yaoji sampai batasnya, dan kebenciannya terhadapnya juga akan tumpah ke faksi Qi karena Fang Yuan sekarang, bagian dari mereka. Tapi kenyataannya, faksi Qi tidak bersalah. Apakah dia, Gu Yue Qilian bodoh? Mengapa dia menyinggung Gu Yue Yaoji yang paling senior dan memiliki jejaring sosial terbesar? Gu Yue Qilian tanpa sadar mengecilkan tubuhnya, berdoa dalam hatinya, semoga para tetua klan lainnya tidak mengarahkan perhatian pada dirinya sendiri. Fang Yuan melakukan ini, adalah idenya sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan faksi Qi. Tapi kalimat Fang Yuan berikutnya, mematahkan ilusinya ini berkeping-keping. Dia berbalik dan melapor kepada pemimpin klan Gu Yuebo, pemimpin klan, saya sangat meragukan kemampuan Gu Yue Yaoji untuk terus memimpin aula obat. Saya sarankan, kami untuk sementara mencabut gelar tetua klan aula kedokterannya dan mengadakan penilaian menyeluruh terhadapnya. Setiap Master Gu penyembuhan klan sangat berharga bagi kami. Kita tidak bisa membiarkannya menyia-nyiakannya seperti ini. Jika tidak, yang paling menderita adalah Master Gu pemberani yang berjuang menggunakan hidup mereka untuk klan kita yang berharga. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, saran saya ini, Penatua Qilian juga sangat mendukungnya. Apa? Iris Gu Yue Yaoji menyusut saat wajahnya berubah warna. Apa? Para tetua klan semua terkejut.
Mendengar sikap terus terang Gu Yue Qilian seperti ini, apakah itu berarti dia tidak senang dengan Yao Ji sejak lama dan telah bernafsu untuk mendapatkan manfaat besar dalam harta bendanya, ingin mendapatkan sepotong kue? Apa? Sebagai orang yang bersangkutan, Gu Yue Qilian hampir melompat dari kursinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia akan menjadi gila karena kejenakaan Fang Yuan. Fang Yuan ini tidak hanya menyinggung Gu Yue Yaoji, dia bahkan menyeretnya ke dalam perahu. Maksud politik awalnya terhadap faksi obat adalah kedekatan dan kerjasama. Tapi sekarang, usahanya semua digagalkan oleh satu kalimat dari Fang Yuan. Fang Yuan sedang menjebak dan menyakitinya. Di depan orang itu sendiri, membingkai, menyakiti, dan menyebarkan rumor palsu. Tapi dia, Gu Yue Qilian, kepala keluarga faksi Qi yang agung, disandera oleh Fang Yuan, dan tidak punya cara untuk melawan. Oh, Penatua Qilian, kamu mendukung ini. Tatapan Gu Yuebo bersinar saat dia bertanya. Gu Yue Qilian mengertakkan gigi, perlahan bangkit. Dia menegangkan lehernya, menahan keinginan untuk melihat Fang Yuan, dia takut dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Pada titik ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Fang Yuan, dan hanya bisa melanjutkan pertunjukan. Mencabut gelar Yao Ji, ini adalah satu-satunya ide Fang Yuan. Dengan ancaman gelombang serigala, tiba-tiba mengubah orang tidak pantas. Namun, saya setuju bahwa Penatua Yao Ji telah menyimpang dari peran Master Gu penyembuhan karena perasaan pribadinya. Jika upaya ini ditempatkan di area yang tepat, itu akan mengurangi kerugian klan kita untuk sebagian besar. Mengatakan demikian, jantungnya berdarah. Dia pasti tidak akan menindaklanjuti apa yang dikatakan Fang Yuan, karena dia memiliki kepentingannya sendiri. Kata-kata ini, dia telah mengerahkan upaya terbesar untuk menemukan keseimbangan antara Fang Yuan dan Yao Ji. Namun meski begitu, setelah dia selesai berbicara, dia mendengar bunyi dentuman. Dia menoleh dan melihat bahwa Gu Yue Yaoji telah memuntahkan darah dari amarahnya yang intens, dan jatuh telentang. Sudah berakhir, aku benar-benar menyinggung Yaoji. Pada saat ini, Gu Yue Qilian merasa seperti jatuh ke jurang, hatinya sedingin es. Tuan Yaoji, seseorang, cepat mendiagnosisnya. Dia baru saja kehilangan kesadaran, ini bukan keadaan darurat. Tuan Yaoji tidak beristirahat sama sekali selama 3 hari 3 malam ini, tubuh dan pikirannya kelelahan dan perlu istirahat. Aula itu berantakan, tetapi perlahan menjadi tenang. Gu Yue Yaoji terbawa tandu. Dia sudah tua, dan telah khawatir selama berhari-hari. Dengan hati yang lemah, sekarang dia dipicu oleh Fang Yuan dan Qilian, menambah kesengsaraannya, tidak heran dia pingsan. Tuan Yaoji telah memimpin aula pengobatan selama bertahun-tahun, dia telah bekerja keras begitu lama, dia benar-benar lelah. Membiarkannya beristirahat juga untuk kebaikannya sendiri. Sekarang dia tidak sadarkan diri, aula obat tidak bisa tanpa pemimpin. Saya menyarankan agar kita membiarkan Fang Yuan mengambil alih, kata Gu Yue Qilian tiba-tiba. Orang tua ini berdiri di depan kursinya. Melihat Gu Yue Yaoji di bawah, matanya bersinar dingin. Karena dia sudah menyinggung perasaannya, lalu mengapa tidak pergi ke seluruh jalan dan melanjutkan kesalahan? Untuk mencegah balas dendam faksi obat, dia mungkin juga menekan mereka sepenuhnya. Ini adalah seseorang yang berkuasa, tekad dan kebijaksanaan seorang ahli politik. Aula menjadi sunyi sementara. Kematian Yao Le, kejatuhan Yao Ji, itu menunjukkan bahwa faksi obat sedang menurun. Kekejaman politik bahkan lebih tidak berperasaan daripada gelombang serigala. Fang Yuan juga terdiam, membiarkannya menjadi tetua klan Aula Obat. Hehe, Gu Yue Qilian hanya mengatakannya dengan santai. Membiarkan tetua klan muda yang baru maju untuk memegang peran yang begitu penting. Mungkin jika para tetua klan dan pemimpin klan semuanya terbelakang. Gu Yue Qilian mengatakan ini dengan sengaja, memiliki makna yang dalam. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, Gu Yuebo menyatakan, peran aula obat untuk sementara dipegang oleh Penatua Qizong. Kultivasi Fang Yuan memang telah mencapai peringkat 3, jadi menurut aturan klan, dia juga akan mengambil peran sebagai tetua klan. Kirimkan beritanya, dan biarkan seluruh desa bersukacita. Mengatakan demikian, Gu Yuebo berdiri dan pergi. Selamat, selamat. Setelah pemimpin klan pergi, semua tetua klan berjalan menuju Fang Yuan, menangkupkan tinju mereka dengan wajah penuh senyuman.
Fang Yuan menangkupkan tinjunya juga, menjawab dengan senyum hangat. Selamat, selamat. Penatua Fang Yuan masih muda dan menjanjikan. Kamu pasti panutan bagi generasi muda. Haha, kami benar-benar mengantisipasi kecemerlangan Penatua Fang Yuan saat kami bekerja sama mulai sekarang. Sekelompok tetua mengepung Fang Yuan dan mengucapkan kata-kata biasa. Tetua akademi berdiri di tepi kerumunan, ekspresinya rumit saat dia melihat Fang Yuan. Dia tidak pernah menyangka Fang Yuan menjadi seorang tetua. Di kelasnya, dia paling optimis terhadap Fang Zheng, dan kemudian Qi Cheng dan Mo Bei. Tetapi untuk berpikir bahwa orang yang pertama mencapai kesuksesan, sebenarnya adalah Fang Yuan. Bagaimana pencapaian kecilku ini bisa dibandingkan dengan para tetua? Saya masih perlu berterima kasih kepada ajaran klan atas pencapaian hari ini. Penatua Akademi, aku selalu mengukir kata-katamu di hatiku. Fang Yuan tersenyum hangat, dan dia berbicara dengan rendah hati dan bijaksana. Tetua Akademi tidak menyangka ini akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Dia kosong sejenak sebelum ekspresi puas muncul di wajahnya. Sepertinya kamu telah banyak matang selama bertahun-tahun ini, Penatua Fang Yuan. Teruslah bekerja dengan baik, saya bangga dengan pencapaian Anda. Klan membutuhkan darah baru sepertimu. Fang Yuan dengan tulus berterima kasih kepada tetua akademi lagi, dan juga membalas tetua lainnya. Dengan pengalamannya selama 500 tahun, melakukan tindakan seperti itu sangat mudah. Dia memiliki rasa kesopanan, kata-katanya lembut dan sikapnya rendah hati, membuat semua orang yang mendengarnya merasa seperti sedang berjemur dalam angin musim semi. Gu Yue Qilian acuh tak acuh pada adegan ini, tetapi semakin dia mengamati, semakin dia takut. Fang Yuan ini tahu bagaimana menghadapi situasi secara memadai, dan setiap kalimat dan kata seolah-olah diucapkan oleh seorang veteran. Apakah dia benar-benar baru berusia remaja? Mungkinkah dia seorang politisi yang terlahir? Tetua akademi juga tercengang. Dia memikirkan masa-masa akademi, Fang Yuan sangat memberontak, bahkan mengeksploitasi teman-teman sekelasnya sendiri. Dia mengalami sakit kepala yang tak terhitung jumlahnya karena ini, tetapi Fang Yuan saat ini tampaknya telah benar-benar berubah. Sebaliknya, Gu Yue Mo Chen tidak bingung dengan perilaku Fang Yuan. Bagaimanapun, dia sudah merasakan skema Fang Yuan. Saat ini, saat dia melihat perilaku Fang Yuan yang berbudaya dan lembut, menjadi titik. Fokus kerumunan, dia terus menghela nafas bahwa Gu Yue Qilian telah membuat langkah yang hebat. Pertukaran berlanjut selama beberapa waktu. Tapi, terlepas dari apa pemikiran para tetua, orang-orang yang hadir di sana tidak bisa tidak melihat Fang Yuan dalam cahaya baru. Mereka terus menghela nafas bahwa rumor benar-benar tidak dapat diandalkan. Pada akhirnya, Fang Yuan dengan bijaksana menolak beberapa undangan para tetua dan meninggalkan paviliun kepala klan sambil tersenyum bersama dengan Gu Yue Qilian. Apakah kamu puas sekarang? Setelah menjatuhkan Gu Yue Yaoji, kamu bahkan menyeret faksi Qi saya ke air panas. Ketika mereka mencapai ruang belajar, Qilian tidak bisa berpura-pura lagi, dan senyum di wajahnya digantikan oleh kemarahan. Fang Yuan sedang duduk di depannya dan tersenyum santai, kamu perlu berterima kasih padaku untuk ini. Gu Yue Yaoji turun, ini adalah manfaat besar bagi faksi Qi Anda. Tatapan Gu Yue Qilian melintas, anak muda, pikiranmu terlalu sederhana. Qi Zong adalah anggota faksi Qi saya tetapi istrinya berasal dari faksi Yao. Kepala klan menunjuknya sebagai tetua aula pengobatan sementara justru karena dia ingin menyeimbangkan perselisihan internal antara faksi Qi dan Yao saya. Bagaimana kamu mengetahui masalah Qi Cheng? Pada akhirnya, Gu Yue Qilian tiba-tiba menanyakan hal ini. Dia memperhatikan Fang Yuan dengan tatapan seperti elang. Fang Yuan tanpa peduli mengangkat bahu dan berkata, orang tua, saya tidak memiliki banyak batu purba yang tersisa, beri saya 3.000 batu purba. Bang! Gu Yue Qilian dengan keras membanting meja, dia merendahkan suaranya dan meraung, Fang Yuan. Jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa memeras faksi Qi saya hanya dengan mengetahui rahasia itu. Saya sudah tua dan tidak punya waktu lama untuk hidup, jadi paling buruk saya akan menyerahkan hidup saya. Saya bisa menerima kerjasama, tetapi saya sama sekali tidak akan menerima ancaman apapun. Saya tidak akan membiarkan apa yang terjadi hari ini terjadi lagi.
Jika Anda dengan sembrono membuat musuh dan menarik faksi Qi saya ke dalam kekacauan Anda akan menyesalinya. Kamu benar-benar berpikir rahasia itu bisa menghancurkan seluruh faksi Qi saya? Jangan terlalu naif. Fang Yuan tidak menjawab, tatapannya seperti hantu saat dia membiarkan Gu Yue Qilian terus memarahinya. Ketika Gu Yue Qilian membanting meja, auranya mencengangkan seperti harimau, tetapi saat dia terus berbicara, auranya mulai semakin lemah dan pada akhirnya, dia tampak kekurangan energi, menunjukkan kurangnya kepercayaan diri. Hanya ketika dia tidak lagi berbicara, Fang Yuan tersenyum santai dan berkata, "Orang tua, jangan terlalu marah. Saya memang kekurangan uang baru-baru ini, dan saya tidak meminta 3.000 batu purba ini secara gratis, saya hanya meminjamnya. Saya bahkan bisa menandatangani tanda terima untuk pinjaman." Gu Yue Qilian mendengus, dia berbicara perlahan, "Kamu tidak akan kekurangan batu purba, kamu baru saja menjadi tetua dan tidak tahu perlakuan istimewa yang diberikan klan kepada para tetua. Selama Anda seorang penatua, Anda akan menerima 100 batu purba setiap minggu. Ini adalah jumlah yang Anda terima di waktu biasa, tetapi karena ini adalah waktu pasang serigala, Anda akan menerima 300 batu purba sebagai kelonggaran. Tidak hanya itu, kamu juga bisa dengan bebas mengambil cacing Gu peringkat 3. Demikian pula, resep peringkat 1 hingga peringkat 3 klan akan dibuka untuk Anda. Anda dapat memilih resep apapun yang Anda suka dan menyempurnakan cacing Gu peringkat 3 Anda. Ada juga hak istimewa lain. Misalnya, Master Gu biasa hanya dapat menikahi satu istri, tetapi seorang tetua dapat memiliki satu istri dan 2 selir. Jadi itu saja. Fang Yuan tahu ini tentu saja, tetapi dia berpura-pura ini pertama kalinya dia mendengarnya. Tapi bahkan jika demikian, saya masih ingin meminjam 3.000 batu purba. Anda juga tahu bahwa saya baru saja naik ke peringkat 3. Memurnikan cacing Gu peringkat 3 menghabiskan banyak batu purba, kata Fang Yuan, dengan tulus. Gu Yue Qilian merenungkan hal ini. Dia merenung, dengan identitas Fang Yuan sebagai seorang penatua, dia tidak akan melangkah lebih jauh untuk tidak membayar hutangnya. Apakah dia tidak menginginkan reputasinya? Jika dia mati dalam gelombang serigala, bukankah 3.000 batu purba saya akan? Tunggu, bukankah lebih baik jika dia mati? Kita bisa terus menyembunyikan masalah mengenai bakat Qi Cheng. Tapi bagaimana dia mengetahui rahasia ini? Apakah masih ada orang lain yang mengetahuinya? Sebaiknya aku meminjamkan uang itu kepadanya terlebih dahulu dan menurunkan kewaspadaannya, lalu aku bisa menyelidiki rahasianya. Saat dia berpikir sampai saat ini, Gu Yue Qilian tidak bersikeras lagi dan segera mengeluarkan kuas dan kertas. Fang Yuan menulis tanda terima pinjaman dan menandatangani dengan sidik jarinya. Gu Yue Qilian memanggil kepala pelayannya dan memberi beberapa perintah. Segera, beberapa kantong uang penuh batu purba dibawa. Fang Yuan menimbang setiap kantong uang dan tidak menemukan masalah. Dia benar-benar membutuhkan batu-batu purba ini. Dia hampir menghabiskan semua tabungannya untuk menyempurnakan kehidupan manusia binatang Gu. 3.000 batu purba ini dapat dianggap sebagai bantuan tepat waktu. Dia baru saja naik ke peringkat 3. Dia perlu menyempurnakan cacing Gu peringkat 3. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar memiliki kemampuan pertempuran dan bertahan hidup dari Master Gu peringkat 3. Dia sudah memiliki rencana kasar mengenai hal ini. 3.000 batu purba mungkin tidak cukup. Namun, itu tidak mendesak, dan faksi Qi akan menjadi pertanian uangnya yang hebat. Batu purba yang dia pinjam kali ini hanyalah permulaan. Jika itu terjadi sekali, itu akan terjadi 2 kali, pertama kali sulit, tetapi kemudian menjadi lebih mudah. Adapun membayar hutang, Fang Yuan tidak terburu-buru untuk pergi setelah mendapatkan batu-batu purba ini, tetapi malah tersenyum, aku masih ingin meminjam sesuatu. Jangan berlebihan, Gu Yue Qilian muram, tetapi pada akhirnya, dia masih berkata, bicaralah, ada apa? Air pembersih Gu, mata Fang Yuan menyipit saat dia berkata terus terang. Ada Gu air pembersih yang dijual sebelumnya di karavan, dan jika Anda mempertimbangkan siapa yang paling mungkin membeli Gu ini, itu adalah Gu Yue Qilian. Dia menggunakan esensi purbanya sendiri untuk memelihara bukaan cucunya dan memajukan kultivasinya. Hal ini menyebabkan ada aura campuran di bukaan, yang perlu dimurnikan oleh Gu air pembersih. Itu tidak mungkin, Gu Yue Qilian dengan tegas menolak.
Dia memang membeli gu air pembersih itu, tetapi dia menyiapkan gu ini untuk cucunya Gu Yuechi-cheng. Jika dia ingin membelinya lagi, dia hanya bisa mengandalkan takdir. Jangan tolak aku begitu cepat. Fang Yuan tertawa, saya percaya Anda, Tuan Gu Yuechi-lian, kepala faksi Qi, tahu mana yang lebih penting, reputasi faksi Gu atau Qi air pembersihan. Wajah Gu Yuechi-lian menjadi gelap sepenuhnya, aura di sekitarnya menjadi dingin saat dia dengan tajam menatap Fang Yuan, menggertakkan giginya. Fang Yuan, tahu apa yang kamu coba lakukan? Kamu memerasku, memeras kepala faksi Qi yang agung. Tidak, ini bukan pemerasan, ini adalah diskusi. Saya hanya meminjam air pembersih Gu dan akan mengembalikan yang baru di masa depan. Saya juga dapat menandatangani tanda terima pinjaman untuk ini, Fang Yuan terkekeh. Namun, nadanya tegas dan itu menunjukkan kemauannya yang tegas. Jangan pernah membayangkannya. Sikap Cilian juga tegas. Setelah 1 jam, Fang Yuan berjalan keluar dari rumah keluarga Qi dengan 3.000 batu purba dan gu air pembersih. Dan Gu Yuechi-lian sedang duduk di ruang belajar, melihat 2 tanda terima, yang ditulis oleh Fang Yuan, di atas meja. Kemarahan di hatinya seperti sungai yang bergelombang, meluap tanpa henti. Fang Yuan memiliki pegangan pada faksi Qi yang menempatkan Cilian dalam situasi yang sangat pasif, sehingga kemenangannya masuk akal. 3 hari kemudian, Fang Yuan duduk bersila di tempat tidur, cahaya putih menyinari wajahnya. Bola cahaya putih melayang di udara, proses fusi telah mencapai tahap akhir. Fang Yuan menggunakan kesadarannya untuk mempertahankan bola cahaya sambil melemparkan batu purba ke dalamnya. Bola cahaya tiba-tiba memudar, dan cacing gu baru terbang ke telapak tangan Fang Yuan. Penampilannya seperti kepik besar, karapas putih susu setengah lingkarannya dihiasi dengan bintik-bintik gelap. Itu cukup besar, seukuran tinju orang dewasa. Peringkat 3 kanopi langit gu. Saya akhirnya berhasil. Fang Yuan dengan puas menganggukkan kepalanya, ini adalah kedua kalinya dia mencoba fusi ini. Kanopi langit gu disempurnakan dari perpaduan peringkat 2 giok putih gu dan gu pertahanan aqua. Pada percobaan pertama, Fang Yuan menggunakan perisai air gu dan gu giok putih. Tapi fusi itu akhirnya gagal, mengakibatkan kematian perisai air gu. Pertahanan air gu yang dia gunakan kali ini telah ditukar dengan jasa pertempurannya. Namun, kanopi langit gu ini bukanlah cacing gu peringkat 3 pertama Fang Yuan. Cacing gu peringkat 3 pertamanya langsung diperoleh dari klan. Setelah naik ke peringkat 3 dan menjadi lebih tua, klan akan memberi mereka cacing gu peringkat 3. Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk memilih Thunderwings gu. Gu ini didapatkan sebagai rampasan perang setelah para tetua membunuh serigala petir yang hiruk-pikuk. Kemampuannya adalah untuk mewujudkan sepasang sayap guntur dan memberi Gu Master kemampuan untuk terbang dalam waktu singkat. Dengan Thunderwings Gu untuk membantu gerakan, kekurangan tempur terakhir Fang Yuan telah diperbaiki. Bersambung.